Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre romantic fantasy yang dibalut dengan unsur perjalanan waktu. Film ini berjudul Somewhere in Time dan mungkin banyak dari teman-teman yang belum pernah menonton atau bahkan mendengarnya. Kedalaman kisah yang disajikan di film ini sebenarnya lebih terasa jika ditonton secara langsung. Apalagi kalau teman-teman adalah tipe orang yang sensitif dengan hati, tentunya akan menambah kenikmatan saat menontonnya. Film ini dibintangi oleh Christopher Reeve dan dirilis tahun 1980. Tentunya kalian mengenal siapa Christopher Reeve yang sangat populer karena membintangi film Superman. Somewhere in Time adalah sebuah film yang mengisahkan cinta dua insan berbeda waktu, di mana ada seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita yang hidup di masa lalu. Hal itu membuat dirinya mencari cara agar bisa melakukan sebuah perjalanan waktu. Meskipun mengandung unsur time travel, namun secara teknis perjalanannya itu tidak serumit film-film time travel lainnya. Dan gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan ada sekelompok mahasiswa baru saja selesai melakukan sebuah pertunjukan drama. Mereka memberi selamat kepada seorang lelaki muda yang bernama Richard. Dia adalah penulis naskah drama teater tersebut. Lalu ada seorang nenek-nenek yang juga menonton pertunjukan itu menghampiri Richard. Nenek itu kemudian memberinya sesuatu lalu berkata, "Kembalilah padaku." Come back to me. Setelah itu, ia pergi begitu saja. Orang-orang pun bertanya siapa nenek misterius tersebut dan Richard mengatakan kalau ia belum pernah bertemu dengan dirinya. Richard kemudian membuka tangannya dan nenek itu ternyata memberi Richard sebuah arloji yang sangat indah. Malam itu, si nenek pulang menuju Grand Hotel, tempat di mana ia menginap. Ia terlihat meneteskan air mata sambil melihat pemandangan sebuah danau di luar jendela. Lalu ia duduk di sebuah kursi sambil memegang karya pertama milik Richard. 8 tahun kemudian, Richard menjelma menjadi seorang penulis yang sangat sukses. Banyak dari karya miliknya mendapat penghargaan. Namun, suatu ketika ia mengalami kondisi writer block, yaitu suatu keadaan di mana seorang penulis kehabisan suatu ide. Lalu Richard memutuskan untuk pergi berlibur, menjauh dari aktivitas pekerjaan yang cukup melelahkan. Di tengah perjalanan, Richard memutuskan menginap di Grand Hotel, sebuah tempat yang menurutnya memiliki suasana tenang dan damai. Setelah memesan sebuah kamar, Richard diantar seorang lelaki tua bernama Arthur. Richard berkata, sudah sejak lama ia ingin menginap di sini namun belum pernah kesampaian. Lalu Arthur mengatakan kalau hotel ini memiliki banyak sejarah dan kenangan. Ia bercerita kalau sudah sejak tahun 1910 dia tuh berada di sini. Saat itu umurnya masih 5 tahun dan ia sering menemani ayahnya yang bekerja sebagai resepsionis. Setelah sampai kamar, Arthur berkata jika membutuhkan dirinya ia bisa mencarinya kapan saja dan ia tinggal di sebuah rumah di belakang hotel. Sebelum keluar kamar, Arthur bertanya apakah mereka pernah bertemu karena ia merasa mengenal dirinya. Lalu Richard berkata sepertinya tidak pernah. Keesokan paginya, Richard pergi ke restoran hotel yang ternyata masih 40 menit lagi makanan selesai disiapkan. Sambil menunggu, Richard memutuskan berkeliling. Ia masuk ke sebuah ruangan yang berisi benda-benda bersejarah dan menyimpan kenangan selama hotel berdiri. Lalu di sudut ruangan ada sebuah foto wanita muda yang menarik perhatiannya. Richard memperhatikan foto tersebut yang seolah-olah sedang menatap dirinya. Ia sangat terpesona dengan kecantikannya, namun sayangnya tidak ada informasi mengenai siapa wanita tersebut. Richard kemudian mencari Arthur dan bertanya sosok wanita yang fotonya dipajang di aula bersejarah. Lalu Arthur menjawab kalau ia bernama Alice McKenna, seorang artis terkenal yang saat itu membintangi sebuah drama di teater hotel. Namun sudah sangat lama sekali, yaitu tahun 1912 atau kurang lebih 68 tahun yang lalu. Sejak melihat foto wanita itu, Richard tidak pernah berhenti memikirkannya. Sepanjang hari ia bolak-balik ke ruangan tersebut hanya untuk melihatnya kembali. Bahkan di malam hari, Richard dihantui perasaan gelisah. Malam itu ia pergi ke ruangan itu hanya untuk melihat foto itu kembali. Entah apa yang terjadi dengan dirinya, Richard benar-benar tidak bisa melupakan wanita tersebut. Gejala yang dialaminya sebenarnya sangat umum terjadi. Saat kita melihat foto seseorang yang menarik perhatian, tiba-tiba kita tuh mengalami perasaan secara random, kemudian jatuh cinta. Setiap hari berhayal, bahkan terbawa sampai mimpi. Keesokan harinya, Richard pergi ke perpustakaan kota.
Ia mencari segala informasi mengenai Alice. Alice McKenna diketahui seorang aktris panggung yang sangat berbakat. Bersama manajer yang telah melatihnya, mereka mendulang kesuksesan. Ia lahir tahun 1885 dan berkarir sejak usia 16 tahun. Namun setelah sebuah pertunjukan besar, Alice menghilang dan diketahui menyendiri sepanjang hidupnya. Kemudian Richard menemukan sebuah majalah lawas tahun 1972 yang memuat berita tentang Alice McKenna. Tanpa diduga, Richard menemukan sebuah foto yang sangat mirip dengan nenek-nenek yang pernah menemuinya, dan ia bernama Alice McKenna. Akhirnya Richard mengetahui siapa wanita misterius yang telah memberinya sebuah arloji. Wanita tua tersebut ternyata adalah Alice yang sudah berumur 87 tahun. Richard kemudian pergi ke tempat di mana Alice tinggal dan ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Laura. Richard menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia mencari Alice. Awalnya Laura menolak memberitahu, namun setelah Richard menunjukkan arloji pemberian Alice, ia mempersilahkannya masuk. Laura memberitahu kalau Alice sudah meninggal 8 tahun yang lalu, tepat di malam setelah ia menonton sebuah pertunjukan drama. Kemudian Laura menceritakan sosok Alice McKenna. Awalnya ia adalah seorang wanita yang ceria, namun entah mengapa sekitar tahun 1912, ia berubah menjadi sosok pendiam dan suka menyendiri. Hal itu terjadi setelah ia selesai melakukan sebuah pertunjukan drama di teater Grand Hotel. Tanpa sengaja, Richard menemukan sebuah buku karya mantan dosennya, seorang ahli filsafat. Buku itu berjudul Perjalanan Waktu. Laura mengatakan kalau buku itu adalah buku favorit Alice, dan ia membaca buku itu berulang-ulang. Selain itu, Alice juga memiliki sebuah miniatur Grand Hotel yang ternyata sebuah musik box. Alunan musik box itu adalah musik favorit Richard sepanjang hidupnya. Richard semakin tidak mengerti mengapa ada banyak sekali kebetulan yang ia alami, seolah-olah Alice sangat mengetahui dirinya. Setelah itu, Richard memutuskan pergi menemui mantan dosennya dan bertanya apakah perjalanan waktu itu mungkin. Pak dosen menyadari kalau Richard pasti membaca buku karya miliknya. Kemudian ia bercerita, suatu hari di tahun 1971 ia sedang berada di negara Italia. Ia menginap di sebuah hotel yang sudah sangat tua, bahkan perabotan hotel sudah berumur ratusan tahun. Tempat itu membuatnya merasa sedang berada beberapa abad sebelumnya. Saat itu suasana hotel benar-benar mempengaruhi pikirannya. Lalu di suatu sore ia bertanya pada diri sendiri. Ia mencoba untuk mensugesti pikirannya bahwa saat itu bukan tahun 1971, melainkan tahun 1571. Sambil memejamkan mata, ia memenuhi pikirannya, meyakinkan diri sendiri dan mengatakan berulang-ulang bahwa saat itu adalah tahun 1571. Dan setelah itu, ia tidak yakin dengan apa yang terlihat di depan matanya. Kejadian itu begitu singkat dan ia tidak berpikir ingin melakukannya kembali. Lalu Richard bertanya apakah saat itu ia benar-benar berada di tahun 1571. Sesuatu hal yang sulit dipercaya namun terjadi adalah bahwa secara ajaib ia diberi kesempatan untuk berada di masa sesuai yang ia pikirkan. Karena itulah ia menulis sebuah buku tentang perjalanan waktu. Lalu Pak dosen berkata, seseorang harus berada di sekitar tempat atau benda-benda yang dapat menciptakan suasana masa lalu, kemudian mensugesti pikiran agar bisa pergi ke masa tersebut. Kalau di film-film time travel lainnya, sebuah perjalanan waktu biasanya menggunakan mesin. Namun kalau di film ini sepertinya hanya membutuhkan konsentrasi pikiran dan sebuah ritual khusus. Setelah itu, Richard pergi membeli setelan baju kuno dan menukar beberapa uang tahun 1912. Ia akan mencoba pergi ke masa lalu dengan cara yang dikatakan oleh Pak dosen. Namanya juga pria sedang jatuh cinta, pasti akan melakukan segala hal untuk bisa bertemu dengan wanita yang dicintai. Meskipun hal tersebut di luar akal sehat. Sebelum melakukan ritual, Richard berdandan rapi. Setelah itu, ia merekam beberapa kalimat yang menceritakan kondisi waktu tahun 1912. Dalam rekaman itu, ia berkata kalau hari ini adalah tanggal 27 Juni tahun 1912. Ia berada di Grand Hotel pukul 6 sore. Saat ini, Alice bersama manajernya sedang berada di Grand Hotel melakukan persiapan pertunjukan. Richard meyakinkan dan memusatkan pikirannya bahwa saat ini ia benar-benar berada pada tahun 1912. Kemudian Richard memutar rekaman tersebut. Ia juga ikut membaca dalam hati kata-kata yang sudah ia rekam sebelumnya. Meskipun sudah semalaman mencoba, tidak terjadi apa-apa pada dirinya.
to happen. Keesokan paginya, Richard kembali melihat lukisan Alice. Ia berpikir keras apakah ada yang kurang dalam ritual yang ia lakukan. Lalu di malam harinya, ia pergi ke rumah Arthur. Richard bertanya apakah ia masih memiliki buku tamu yang menginap di Grand Hotel. Arthur mengatakan sepertinya ia masih menyimpannya di gudang dan jika mau Richard bisa mencarinya sendiri. Richard pun segera mencarinya, lalu ia menemukan buku tamu Grand Hotel pada tahun 1912. Dalam daftar itu ia menemukan nama Alice McKenna memang benar-benar berada di sana saat itu. Lalu di halaman berikutnya secara ajaib Richard menemukan namanya tertulis dalam buku tamu tersebut. Ia benar-benar yakin karena tulisan itu adalah tulisan tangannya. Dan ia menginap di kamar nomor 416. Karena itu, Richard menjadi semakin yakin bahwa ia pernah berada pada tahun 1912. Malam itu juga, Richard kembali melakukan ritualnya. Ia lupa kalau alat rekaman itu berasal dari zamannya, maka dari itu ia menyembunyikannya di kolong kasur. Setelah itu, ia memejamkan mata dan memusatkan pikirannya kembali. Gak lupa ia komat kamit serta membaca doa, dan karena kelelahan, Richard pun ketiduran. Keesokan harinya, saat bangun dari tidur, ia menyadari ada yang aneh. Sepertinya ia tidak berada di ruangannya. Perabotan di ruangan itu juga terlihat jadul. Richard pun menjadi bahagia bahwa ritual yang ia lakukan secara ajaib berhasil membawanya pergi ke masa lalu. Namun sayangnya, sepertinya saat itu ia berada di kamar seseorang. Daripada dituduh sedang mencuri, ia pun buru-buru keluar dari sana. Setelah itu, ia pergi menuju kamar 117, tempat di mana Alice menginap. Dan ternyata saat itu yang berada di kamarnya bukan Alice, melainkan seorang wanita muda yang bernama Laura. Karena itu, Richard mencoba berkeliling untuk mencarinya. Saat berada di lobi hotel, Richard benar-benar kagum akan suasana tahun 1912 yang terlihat jadul. Lalu ia melihat ada dua orang anak sedang bermain bola, dan salah satu anak itu bernama Arthur. Arthur. Ia mengetahuinya saat ayahnya, seorang resepsionis, memanggil namanya. Richard pun jadi ingat Arthur pernah bercerita kalau ia memang sudah berada di hotel itu sejak masih kanak-kanak. Kemudian ia pergi ke teater hotel untuk mencari Alice. Lalu seseorang berkata Alice tidak berada di sini dan mungkin saja ia sedang jalan-jalan di tepi danau. Karena itulah Richard mencoba mencarinya di sana. Dan benar saja ia menemukan seorang wanita yang benar-benar mirip dengan foto yang ia lihat. Wanita itu melihat Richard mendatanginya lalu bertanya, apakah kamu orangnya? Richard tidak paham perkataannya, namun ia sangat yakin kalau wanita itu adalah Alice. I'll take you into dinner now. Belum juga sempat berkenalan, manajernya yang bernama Robinson mendatanginya. Ia berkata kalau sudah saatnya makan malam dan meminta Alice segera kembali ke hotel. Alice hanya menurut lalu meninggalkan Richard. Richard pun gak nyerah begitu saja, ia membuntuti mereka berdua. Apa yang dilakukan Richard membuat Robinson terganggu. Lalu ia menegur Richard kalau sebaiknya ia tidak mengganggu Alice karena bisa mengganggu konsentrasinya sebagai seorang artis teater. Namun Richard mengabaikannya dan tetap mengikuti mereka berdua sampai ke hotel. Bahkan ia mengikutinya sampai ke dalam restoran. Kebetulan saat itu sedang ada acara pesta dansa. Richard melihat Alice berdansa dengan kakek Sugiono lalu memintanya gantian. Alice yang malu-malu kemudian bertanya mengapa ia mengajaknya berdansa. Richard mengatakan bahwa dirinya datang dari tempat yang sangat jauh hanya untuk mencari dirinya. Tentu saja perkataan Richard membuat hati Alice luluh seketika. Robinson ternyata dari tadi memperhatikan mereka lalu meminta anak buahnya untuk mengantar Richard keluar. Merasa kesal dengan kelakuan manajernya, Alice mengabaikannya lalu menghampiri Richard untuk mengajaknya berbicara. Alice bertanya siapa Richard dan mengapa ia bersikap seolah-olah mengenal dirinya. Menurutnya hal itu sangat tidak mungkin apalagi mereka belum pernah saling mengenal. Lalu Richard mengenalkan dirinya dan berkata kalau ia adalah seorang penulis drama. Ia juga meminta maaf atas sikapnya lalu bertanya kapan mereka bisa bertemu kembali. Alice mengatakan tidak tahu lalu kembali ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Robinson berkata kalau ia akan mengawasi Richard. Lalu Alice bertanya apakah dia orangnya. Robinson menjawab mungkin hanya waktu dan dirinya yang bisa menjawabnya. Malam itu Richard tidur di kursi teras karena menyesuaikan tanggal dan jam berapa ia harus memesan sebuah kamar. Setelah bangun dari tidurnya, Richard langsung mendatangi kamar Alice.
Ia bermaksud mengajak Alice sarapan bersama, namun Alice mengatakan ia tidak biasa sarapan pagi. Lalu bagaimana jika makan siang? Alice sebenarnya ingin menolak karena ia akan latihan drama sepanjang hari. Namun karena kegigihan dan daya tarik Richard, Alice memintanya menunggu di depan hotel siang hari nanti. Yes, 1 o'clock. Outside the hotel. Saat sedang sarapan, tiba-tiba Robinson mendatanginya. Robinson kemudian bertanya asal-usul Richard untuk memastikan siapa dirinya. Lalu ia juga bertanya apakah ia mendekati Alice karena motif uang. Richard tidak paham perkataannya, namun ia nggak peduli. Robinson pun menjadi marah dan memintanya segera menjauhi Alice. Setelah sarapan, Richard pergi ke lobi hotel untuk memesan sebuah kamar dan ia mendapat nomor kamar sesuai buku tamu yang ia lihat di masanya. Siang itu sesuai janji, Richard bertemu dengan Alice di depan hotel. Mereka berdua kemudian pergi jalan-jalan ke danau. Dua insan berbeda zaman itu pun langsung akrab satu sama lain. Lalu Alice menceritakan sosok Robinson, manajernya. Robinson adalah orang yang menemukan bakatnya sejak kecil hingga membuatnya menjadi artis terkenal. Ia tidak ingin kehadiran seorang laki-laki menghancurkan karirnya yang berakibat pada pekerjaannya. Dan ia curiga kalau Richard adalah orang yang dimaksud. Robinson mendengar perkataan seorang peramal bahwa suatu saat akan datang seorang laki-laki yang kelak akan merubah hidupnya. Karena itulah Robinson menjadi sangat posesif terhadap Alice, bahkan sikapnya sudah melewati batas dan membuat Alice kehilangan kehidupannya. Lalu di sore harinya, Alice harus segera kembali ke kamar untuk persiapan pertunjukan. Richard berkata kalau hari ini masih menunjukkan pukul 4:30 sore. Tanpa sengaja, Alice melihat arloji itu dan bertanya dari mana ia mendapatkannya. Richard mengatakan kalau ia mendapatkannya dari seseorang, namun merahasiakan kalau ia yang memberikannya. Setelah itu, Richard mengantar Alice kembali ke kamarnya, dan tentu saja pasangan di bambu asmara ini akan melakukan sesi tanam-menanam, namun sayang sekali Robinson datang mengetuk pintu kamar. Manajernya meminta Alice segera datang ke teater hotel untuk melakukan persiapan. Ia juga terlihat tidak senang melihat Richard berada di sana. Setelah itu, Richard berpamitan, namun sebelum ia pergi, Alice memberinya tiket agar Richard datang ke acara pertunjukannya. Malam itu, penampilan Alice benar-benar memukau, namun di tengah-tengah pertunjukan tiba-tiba ia melakukan improvisasi. Ia melakukan karena suasana hatinya sedang dimabuk asmara. Hal itu membuat manajer dan rekan-rekannya khawatir ia merusak pertunjukan tersebut. Untungnya, para penonton sangat menyukainya. Setelah pertunjukan selesai, Alice pergi ke belakang panggung untuk melakukan sesi pemotretan. Alice pun berpose sesuai arahan juru foto dan tiba-tiba Richard muncul di sana. Alice seketika mengarahkan pandangan dan tersenyum kepadanya, lalu terciptalah foto yang ia lihat pada tahun dari mana ia berasal. Kemudian ada seseorang memberi Richard selembar pesan yang ternyata dari Robinson. Ia memintanya bertemu di suatu tempat. Robinson sangat kesal bahwa kedatangannya membuat Alice berubah. Orang yang telah ia didik sejak kecil dan menjadi artis tiba-tiba melakukan pembangkangan. Lalu ia meminta Richard jangan pernah datang kembali. Namun Richard nggak peduli dan tidak ada yang bisa menghalangi tekadnya, lalu pergi meninggalkannya. Ternyata Robinson sudah menyewa beberapa gundal untuk memukuli Richard lalu menyekapnya di sebuah kandang kuda. Alice pun kebingungan mengapa Richard menghilang begitu saja, padahal malam itu Alice dan rombongannya dijadwalkan pindah ke kota lain. Robinson kemudian mendatangi Alice dan memberitahu kalau Richard telah pergi entah kemana. Tentu saja Alice nggak percaya dan ia terang-terangan mengatakan kalau ia ingin bersama Richard. Bahkan ia nggak peduli larangan manajernya dan bertekad akan mencarinya kemanapun ia pergi. Malam itu Alice masih mencoba menunggu kedatangan Richard, namun sampai waktu ia harus pergi, Richard nggak kunjung datang. Keesokan paginya, Richard sadar dari pingsannya. Ia segera bangun lalu mendatangi kamar Alice dan diberitahu resepsionis bahwa rombongan mereka telah meninggalkan hotel. Dalam keadaan sedih, Richard duduk sendiri di kursi depan hotel. Lalu dari balik taman, seorang wanita berjalan ke arahnya yang gak lain adalah Alice. Ternyata ia memutuskan untuk tidak ikut rombongan dan kembali ke hotel karena ia yakin kalau Richard masih berada di sana. Kedua insan beda zaman ini pun kembali bahagia, lalu mereka berdua beristirahat di kamar Richard. Dan sudah bisa ditebak mereka melepas rindu dengan melakukan ritual tanam benih.
Keesokan paginya, Alice mengatakan bahwa ia bersedia hidup bersama Richard. Richard pun menjadi sangat bahagia mendengarnya, lalu memberikan arloji miliknya kepada Alice sebagai hadiah. Kemudian Alice berkata, sejak datang menemuinya, ternyata Richard tuh belum pernah berganti baju. Sambil bercanda, ia mengatakan kalau ia akan mencarikan baju ganti. Kemudian Richard memamerkan bahwa bajunya adalah baju favoritnya. Ia menunjukkan bahwa bajunya memiliki banyak kantong rahasia yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Lalu di salah satu kantongnya, tanpa sengaja ia menemukan sebuah uang koin tahun 1979. Richard sangat terkejut, tubuhnya pun mendadak lemas, dan saat itu juga ia kembali ke tahun dari mana ia berasal. Richard benar-benar ceroboh karena tidak seharusnya benda dari zamannya berasal ia bawa. Karena sesuai petunjuk dosennya, hal itu bisa membatalkan perjalanan waktu yang ia lakukan. Richard pun gak menyerah begitu saja. Ia kembali melakukan ritual dengan harapan bisa pergi ke masa lalu. Sayangnya, usahanya itu tidak membuahkan hasil. Mungkin hal itu dikarenakan ia masih menggenggam uang koin 1979 di tangannya. Dalam keadaan frustasi, Richard pergi ke danau sendirian. Ia juga bolak-balik ke aula sejarah hanya untuk melihat foto Alice kembali. Keadaan itu diperparah karena selama berhari-hari Richard gak makan dan gak tidur. Sampai akhirnya ia hanya bisa duduk terdiam di kamarnya. Arthur dan manajer hotel yang curiga mengapa Richard tidak pernah keluar kamar pun mendatanginya. Mereka menemukan Richard dalam keadaan tak bergerak, lalu segera memanggil dokter hotel untuk melakukan pemeriksaan. Dokter mengatakan kalau kondisi Richard sudah cukup parah karena sepertinya ia tidak makan dalam waktu yang lama. Mereka harus segera membawanya ke rumah sakit, namun sepertinya semua sudah terlambat. Di saat terakhirnya, Richard terlihat tersenyum dan saat itu juga ia tidur untuk selamanya. Kematian Richard inilah yang akhirnya mempertemukannya kembali dengan Alice. Lalu apakah yang dialami Richard itu mimpi atau bukan? Kalau kita melihat detail filmnya, kita akan mendapati kesimpulan bahwa yang dialami Richard adalah nyata. Seorang wanita tua yang memberi arloji kepada Richard di awal film adalah Alice. Hal itu membuktikan bahwa Richard benar-benar pernah berada di masa lalu. Lalu bagaimana Alice bisa mengetahui Richard berasal dari masa depan, kemudian mengatakan untuk kembali kepadanya? Saat Richard menemukan koin tahun 1979 di saku bajunya, Alice melihat kalau Richard yang berada di depannya menghilang secara misterius. Ia menduga bahwa Richard berasal dari tempat dan waktu yang berbeda. Itulah alasan mengapa Alice membaca buku tentang perjalanan waktu. Ia menunggu dan meyakini bahwa suatu hari ia akan bertemu dengan Richard, meskipun ia menemukan Richard di saat terakhirnya. Dan itulah alur film Somewhere in Time, sebuah film romantic fantasy yang sudah jarang kita temui di masa-masa sekarang. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian, dan sampai jumpa di next video.